Ho, 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 ho! Merry Christmas! Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kulangkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Yesus Raja
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak Shalom Backboners, it's really good to see you and it's really excited to share something with you all from this video and I hope everything is well with you. Kita sudah ada di bulan terakhir 2020 dan kita sudah melewati mulai dari bulan Maret sampai bulan ini kita masih dalam kondisi di mana terjadi pandemik COVID-19. Saya di rumah itu mulai Maret 16 sampai hari ini saya masih banyak sekali bekerja dari rumah. Tahun 2020 ini bukan tahun yang mudah. Tapi kita juga tahu bahwa kita sudah melewatinya. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita penghiburan. Tuhan menolong kita di dalam segala kesulitan kita. Nah, tahun 2021 apa yang akan terjadi? We never know. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Dia selalu hadir. Kita perlu percaya itu. And I want to share something bahwa tahun 2020 ini sudah sering dikatakan sebagai the new normal. The next normal. Ya. Dan tahun 2021 so pasti akan menjadi tahun yang kurang lebih mirip dengan tahun 2020. Jadi untuk sesuatu yang baru kita perlu memiliki mindset yang baru. And this is that I wanna share about the new mindset. Nah, saya ingin mengambil hal ini dari 1 Samuel 17. Di mana ini cerita yang sering kita dengar, yaitu cerita tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat di medan perang. Kita perlu tahu cerita ini bahwa Daud waktu itu bukanlah seorang prajurit. Dia seorang gembala yang berproses di dalam pengembalaannya bersama Tuhan. Melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pribadi yang semakin hari semakin dimaksimalkan oleh Tuhan. Suatu hari Daud mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, untuk saudara-saudaranya. Dan dia tidak sengaja mendengar Goliat ini menghina barisan tentara Allah. Lalu Daud berkata bahwa dia siap untuk maju berperang mengalahkan Goliat. Nah, Daud ini tidak pernah siap. It's a surprise Goliat ada di depan dia, masalah yang begitu besar. Dan ini pun yang terjadi dengan kita. Kita juga mengalami yang namanya tantangan. Kita juga mengalami yang namanya masalah. Kita juga menghadapi yang namanya sebuah pressure. Ya, tahun ini 2020 kita terpaksa harus menjaga kondisi kesehatan kita. Kita perlu pakai masker, kita perlu pakai hand sanitizer, kita perlu berhati-hati menjaga jarak.
kita perlu berolahraga, kita perlu menjaga makanan. Seluruh perubahan-perubahan ini tujuannya adalah satu, menjaga kita dalam kondisi yang fit. Saya ingin membagi hal ini. Growing is painful. Changing is painful. But the worst pain itu adalah waktu kita stuck dan kita tidak memiliki pertumbuhan. Ya, growing itu, bertumbuh itu memang menyakitkan. Berubah juga menyakitkan, tetapi rasa sakit yang jauh lebih besar itu adalah waktu kita stuck dan kita tidak bertumbuh. Nah, untuk menghadapi sesuatu yang baru kita perlu the new mindset. Oleh karena itu saya ingin share ada 3 hal yang perlu kita miliki berdasarkan cerita tentang Daud menghadapi Goliat. Yang pertama, Daud melihat Goliat bukan sebagai kesulitan, tapi Daud melihat Goliat sebagai sebuah kesempatan. Sewaktu Daud merubah makna melihat Goliat yang begitu besar sebagai sesuatu yang tidak menakutkan, tetapi this is my opportunity to do something better, to do something great, to change the history. Dia mengambil kesempatan itu. Kita tahu di dalam cerita ini bahwa Saul menawarkan kalau barang siapa yang mengalahkan Goliat akan mendapatkan begitu banyak hadiah. Salah satunya adalah menikahi putri raja dan juga kebebasan dalam tidak membayar pajak. So this is the opportunity. Nah, di dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu memiliki 2 kata. Yang pertama adalah kata danger. Betul, krisis itu bisa danger. Kita sering kali dengar lah ya, ada krisis keuangan, nanti bisa berbahaya dan lain-lain. Yes, krisis itu danger. Tetapi krisis ini juga adalah kesempatan. Nah, kita lihat dalam masa COVID-19 ini, ada orang yang kolaps, bisnisnya hancur, ada orang yang tidak lagi mengalami pendapatan yang sama. Tetapi kita juga tahu bahwa di dalam masa COVID-19 ini ada begitu banyak orang kaya yang tiba-tiba jadi kaya. Ya. Ini adalah bagaimana kita melihat hal ini. Kita melihatnya sebagai sebuah kesulitan atau kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Ada orang yang bilang begini, aku ini orang ekstrovert, Kak. Aku gak tahan dengan COVID-19, aku harus di lockdown di rumah. Aku ini orang yang suka ketemu dengan orang, aku ini suka gerak. Aku gak tahan kayak begini. Ya sebenarnya sama juga dengan saya. Saya ini orang yang senang ketemu orang, jalan-jalan dan berbicara di mana-mana gitu. Ngajar, training dan macam-macam. Tetapi masa selama waktu terjadi COVID-19 itu, saya baru pulang dari Hawaii 1 bulan. Dan saya memutuskan untuk bisa mengambil kesempatan selama lockdown ini untuk mengasah apa yang perlu saya asah. Ya, saya perlu mengerjakan begitu banyak PR yang ketinggalan. Mungkin dulu ada keinginan untuk buat apa. Jadi selama, kalau tidak salah 6 bulan saya mempelajari sebuah sistem baru dan saya membangun sekolah online. Saya juga memperdalam keterampilan saya. Saya mengambil, karena kebutuhan ditawarin kuliah, saya ngambil kuliah dan lain-lain. So, selama masa pandemik ada orang yang bilang saya mati bosen, saya malah justru enak. Kenapa? Karena saya bisa mengasah begitu banyak hal. So, saya nggak bilang ini gampang ya, nggak. Saya tahu ini sulit. Tetapi sekali lagi mari kita belajar, dan you have to remember, krisis terjadi di mana-mana setiap saat di dalam kehidupan kita. Seumur hidup kita akan mengalami banyak krisis. But you have to see whether it is as difficulties atau ini sebagai sebuah kesempatan. So Daud melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Coba deh kita lihat ya contohnya sekarang. Dulu waktu zaman sebelum COVID-19, kita tahu pizza misalnya, dia nggak pernah jual di jalanan kan, dia jualnya di restoran. Tapi waktu terjadi COVID-19, mereka harus memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengambil kesempatan, mereka jual di jalanan. Mereka jual eceran. Sehingga terjadi sebuah, tanda kutip, gerakan menyelamatkan bisnis itu. Saya juga dengar ada seorang pebisnis tekstil di Jakarta yang waktu COVID-19, dia harus punya rencana untuk mem-PHK ribuan pekerjanya, tetapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah
insight, sebuah wisdom, dan dia membuat masker. Dia mengambil itu sebagai sebuah kesempatan. Dia banting setir, ya, dan karyawannya diselamatkan. Kita juga dengar di Thailand ada maskapai penerbangan yang bangkrut dan para krunya membuat minuman-minuman fenomena. Ada yang menjadi seperti Gojek gitu dan lain-lain, dan mereka menyelamatkan hidup mereka juga dan menyelamatkan bisnis mereka. So, tahun ini 2020 kita sudah dilatih. Tahun 2021 nggak akan menjadi tahun yang lebih mudah, tetapi itu juga bukan tahun yang sulit karena kita tahu Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. So, apa yang kita lihat dalam setiap krisis? Kesulitan atau kesempatan? Ya, ini mindset yang perlu kita miliki. Lalu mindset yang kedua adalah waktu Daud disuruh perang, disuruh maju berperang, Saul ini saya rasa udah frustasi banget, udah depresi banget karena dia mengalami ketakutan-ketakutan. Ya, jadi dia suruh Daud pakai baju perangnya Saul. Ya udah pasti otomatis mungkin kebesaran dan lain-lain atau mungkin tidak terbiasa. Dan apa yang dilakukan? Daud mengembalikan baju perangnya Saul itu kepada Saul sendiri. Nah, ini yang kita perlu mengerti bahwa di dalam kita menghadapi the new normal, ya, kita tidak menjadi orang lain atau kita tidak mengambil panggilan orang lain. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Ini yang kita perlu ngerti, ini yang kita perlu ngerti. Kita tidak bisa menjadi apapun yang kita mau, tidak bisa. Kita hanya bisa menjadi the best versions of our life, of us. Jadi kita hanya bisa menjadi the best versions of diri kita sendiri. Kalau kita difungsikan Tuhan sebagai seorang pembicara, jadilah the best trainer. Kalau kita difungsikan sama Tuhan sebagai seorang dokter, jadilah the best doctor. The best versions of your life. Oleh karena itu, kita tidak perlu bersaing dengan orang lain. Karena kita tidak dipanggil untuk menjadi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi diri kita dan maksimal terhadap potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan. Nah, sosial media ini menjadi platform di mana waktu saya bahagia dan saya membuka sosial media, saya menjadi tidak bahagia karena saya melihat kebahagiaan orang lain. So, ini sesuatu yang kita perlu ngerti. Ya, membandingkan itu akan membunuh kita. Membandingkan itu akan membunuh saya, potensi saya. Membandingkan itu akan membunuh segala sesuatu yang saya miliki. Yang perlu kita tahu adalah sekarang mari kita konsentrasi untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Tentu saja waktu kita bertumbuh, kita akan mengalami banyak kesalahan, kita akan mengalami banyak kegagalan, kita akan mengalami banyak sakit, ya, penderitaan, dan ini semua harus kita lewati. Karena orang itu yang fokus kepada pertumbuhan itu akan mendapatkan sebuah hasil atau buah. Nah, ini yang kita perlu ngerti ya. Orang yang winners, yang winning mindset, orang yang winners itu fokusnya kepada winning. Winning over our hatred, winning over our grudge, winning over our sins, winning over our procrastinations, winning over our laziness. Ini kita berproses untuk menang dengan segala perjuangan kita, pergumulan kita. Ini winners, mindsetnya adalah untuk menang dalam proses. Tapi loser itu fokus on winners. Loser itu selalu ingin mengalahkan orang lain. Dia ingin bersaing. Kalau ada winners, dia akan point itu winners dan dia akan mengalahkan. Ingat baik-baik, kita tidak perlu menjadi orang lain, tetapi kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa belajar dari karakternya yang baik, kebiasaannya yang baik. Kita perlu belajar dari apa yang dia katakan yang baik. Kita juga perlu belajar tentang prinsip-prinsip hidup dia yang baik. Tetapi kita tidak perlu menjadi diri dia. Karena memang kita tidak diciptakan untuk menjadi orang lain. So, untuk masuk ke dalam the new normal and we need to have the new mindset adalah kita memfokuskan kepada growing. Ya, ada begitu banyak sisi dalam kehidupan. Fisik, emosi, sosial, spiritual, ya, intelektual, dan banyak-banyak lagi yang lain yang kita perlu asah. Jadi apa yang menjadi kekuatan hidupmu, potensimu. Nah, ini kita perlu paham. Mindset itu adalah the belief of qualities you have inside you. Jadi kalau kita percaya kita memiliki kualitas apa yang kita punya, mari kita jabarkan, mari kita cari tahu. Dan kita mulai melihat apa yang sangat saya suka, apa yang orang lain bilang saya mampu,
kita punya resource apa, kita punya fasilitas apa dalam hidup ini, siapa-siapa saja yang bisa membantu kita. Ya mungkin ada kakak, ada papa, ada coach, ada di gereja, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang bisa membantu kamu, siapa-siapa saja. Mari bangun network, mari bangun komunikasi supaya kita semakin bertumbuh. Nah ini yang sering kali terjadi. Banyak orang, banyak maunya, tetapi tidak mau melangkah. Jadi ada 5 hal yang kita perlu mengerti untuk kita bisa membangun the best versions of our life. Yang pertama, belajarlah untuk berani bermimpi. Tapi ini gak cukup. Belajarlah untuk berani belajar. Ya, belajar ini menginvestasikan waktu, baca buku dan lain-lain, ikut kelas dan lain-lain. Yang ketiga, belajarlah untuk berani melangkah. Ya, dan yang keempat, belajarlah untuk berani berubah. Dan yang kelima, yang paling penting dan yang paling puncak, belajarlah untuk berani membagi. Kita perlu belajar untuk berani membagi. Dan mindset yang ketiga adalah waktu Daud berperang melawan Goliat. Goliat berkata, apakah aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Ya, Goliat berperang dengan pengalaman kekuatannya sebagai seorang manusia yang berhasil. Tapi Daud berkata, aku datang demi nama Tuhan semesta alam. Jadi mindset yang ketiga adalah hadapi masalahmu bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ini kita perlu paham, kita perlu bangun iman. Roma 8 ayat 37. Ya, coba kita buka Roma 8 ayat 37. Di sini dikatakan Roma 8 ayat 37 sebuah kata-kata yang luar biasa. Ya, dari judul perikopnya adalah keyakinan iman. Ya, Roma 8 ayat 37 katakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini artinya apa? Kita menang karena iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun iman? Yang pasti kita harus terus menggali firman Tuhan. Kita belajar, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan, kita menggali dan kita terus melakukan firman Tuhan, kita melayani. Ingat, the best way to study is to teach, to share. Jadi belajarlah untuk berani sharing. Nah ini yang sering kali terjadi. Kita berkata begini, aduh kalau terlalu baca firman Tuhan, kita nggak sempet dong belajar. Justru firman Tuhan ini adalah sumber daripada segala inspirasi. Seringkali kelas-kelas saya berdasarkan ini, bahkan ini pun berdasarkan ini, berdasarkan Alkitab. Alkitab menunjukkan begitu banyak cara. Yang perlu kita lakukan adalah kita chewing, kita mengunyah, kita mengambil sari-sarinya, kita mendapatkan. Belajarlah untuk bertumbuh dalam hal itu. Iman kita itu perlu kita latih. Iman itu seperti muscle, seperti otot, kita perlu latih. Itu maksudnya kita perlu masuk dalam pelayanan. Masuk COVID-19 ini, banyak orang di lockdown, banyak orang berkata saya tidak bisa melayani. And I don't think that it's right. You still can do something. You still can do something. You have social media, you have phone. Come on, think about it. If what happened kalau COVID-19 terus gak ada internet, what happened, man? Sengsara loh. Ya, tetapi kita masih diberkati Tuhan dengan adanya internet. And it's a tool. We can do something for this one. So, once again, 3 hal ini yang kita perlu latih untuk mindset kita masuk new normal. Yang pertama adalah kita berfokus kepada melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan dan bukan kesulitan. Dan yang kedua adalah kita fokus untuk membangun diri kita the best versions of our life. Dan bukan untuk mengalahkan orang lain atau bukan bersaing dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah kita fokus kepada apa yang menjadi kekuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kita, iman kita. So jangan fokus kepada pengalaman kita, tapi kita fokus kepada apa yang menjadi pertolongan Tuhan. So hari ini saya ingin mengucapkan yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya hormat saya kepada seluruh leaders PPA yang sudah memimpin dengan begitu baik. Dan juga untuk para panitia Natal online, GB dan Mogot, yang mereka sudah bekerja luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih, salut, hormat, dan hebat buat kalian semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh gembala-gembala kul, kepada seluruh kepala-kepala departemen, kepala-kepala ministry, semua terima kasih Anda sudah melayani dengan begitu luar biasa. Selamat Natal, selamat masuk tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.
Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Biarlah kasih Kristus memenuhi semua jiwa-jiwa anak-anak muda dan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Biarlah segala sesuatunya Tuhan tambah-tambahkan terbaik buat kalian semua. Selamat Natal, biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh makna bagi kita semua. Kita dapat kasih yang baru, sukacita yang baru, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan curahkan untuk kita di tahun ini. Biarlah juga Natal tahun ini menjadi refleksi diri kita, sehingga kita bisa menyongsong tahun depan, tahun 2021, dengan penuh sukacita. Selamat Natal buat kita semua, selamat Natal buat teman-teman muda dimanapun kalian berada. Biarlah damai Natal dan sukacita Natal boleh kita rasakan dan alami bersama-sama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, mari kita angkat tangan dan kita akan terima doa berkat. Saat ini, terimalah berkat yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membuat engkau selalu kuat di dalam segala sesuatu. Biarlah kasih setia Tuhan membuat engkau bertumbuh dalam segala sesuatu dan memiliki cara pandang yang baru seperti cara pandang Tuhan. Berkat itu kau terima mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput engkau dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. I'll see you again. Bye-bye.